Shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita minta kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, sehingga firman yang dilepaskan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Kami percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidup kami dan sedang bekerja dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari Bapak Ibu kita katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari kita katakan, kita katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari Bapak Ibu, biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib Amin. bagiku. Ya Yesus. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Kita katakan, kita katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan,
Amin. Dalam nama Yesus. Mukjizat masih ada bagiku. Benar Tuhan. Sungguh Kau Allah yang ajaib. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami ya Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap jiwa kami. Dan Engkau yang menyegarkan setiap roh dan jiwa kami ya Tuhan. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mujizat-Mu masih nyata. Mujizat-Mu masih bekerja. Mujizat-Mu masih ada dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Teruskan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Biarkan mujizat-Mu bekerja. Mujizat kreatif itu bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini dengan pengurapan yang baru. Sehingga firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, itu boleh membangkitkan setiap kami. Itu boleh menyegarkan setiap roh yang lesu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus. Singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Engkau yang memberkati, menguduskan setiap pikiran hati kami Tuhan. Sehingga firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Salam Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa kembali dapat bertemu dengan saudara yang hebat-hebat. Saya Pastor Dr. Andi Padriadi Wihajo Kusumo. Tentu doa dan harapan saya, saudara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Puji Tuhan, kali ini saya diberikan kesempatan oleh Ibu Gembala untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Namun sebelumnya, mari kita dulu berdoa. Haleluya. Tak gantinya kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang telah Kau limpahkan atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan, saat ini kami akan dengar-dengaran dengan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Baik, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini saya akan mengalir saja, ya, slow down saja, tak usah buru-buru karena memang waktunya cukup banyak, saudara. Ya, kali ini mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal kelima, ya, Efesus pasal kelima. Mari sama-sama kita buka, saudara, Alkitab kita, ya. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Cukup banyak ya ayatnya ya. Jadi ini satu perikop, tapi nggak apa-apa saudara ya. Kita baca ayatnya ya, karena makin banyak yang kita baca maka pengurapannya, hikmat, marifat, pengertian, pewayunya saudara ya, semakin mantap tentunya ya. Dan ini tentunya pemahaman saya ya. Apa judul perikopnya di situ? Ya, judul perikopnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Iya, ya, jadi saya pikir ini sangat penting sekali. Ya, meskipun saudara masih ada yang single, nggak apa-apa. Ya, jadi ini untuk bekal bagi saudara yang masih single-single, ya, bagaimana cara membangun keluarga sesuai dengan kehendak Allah dan tujuan Allah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin ya. Jadi mari kita baca
ayat 22 di sana dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Haleluya. Luar biasa, ya, saudara. Ya. Jadi pagi hari ini kita akan membahas, saudara, ya, penekanannya itu adalah peran suami dalam satu keluarga, saudara. Ya, jadi bagaimana suami bisa berperan, saudara, ya tentu semuanya dilandasi dengan kasih, ya. Kasih daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan awali dengan pengalaman saya, saudara, ya. Selain saya melayani di gereja, saudara, ya mungkin sebagian besar saudara sudah mengenal saya, ya. Saya adalah seorang dosen, ya, mengajar di salah satu universitas di Kota Medan ini. Namun di samping itu, saudara, ya, saya juga seorang advokat, ya, pengacara, ya, yang aktif, ya tentunya. Saya juga bekerja bersama asosiat saya, saudara. Saudara, ya. Apa yang saya temukan kaitannya dengan kehidupan suami istri, saudara. Ya. Hari-hari ini kok saya dalam praktek advokat saya, saudara, ya, saya menemukan banyak rumah tangga orang-orang Kristen yang mengalami kehancuran, saudara. Ya. Sehingga itu menjadi kasus dan bergulir di pengadilan, saudara. Mengapa bisa terjadi seperti itu, saudara? Nah, setelah saya teliti, saudara, persoalannya adalah setiap pasangan suami istri tidak tahu perannya masing-masing, saudara. Khususnya bapak. Nah, ini, saudara, ya, karena sebagai seorang suami atau seorang bapak dalam satu keluarga, saudara, ya, kita itu kehilangan model, saudara. Ya. Mengapa, saudara? Karena begitu besarnya pengaruh dunia, saudara. Ya. Sehingga ya kita tidak paham, saudara, bahwasanya sebagai orang percaya, model kita dalam membangun satu keluarga yang harmonis, saudara, itu harus dilandasi oleh kasih, ya, oleh cinta kasih, saudara. Nah, tentu model yang kita gunakan adalah Yesus, saudara. Bagaimana dia mengasihi jemaat, ya, begitu juga lah hendaknya kita mengasihi keluarga kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, saudara. Ya. Nah ini, saudara, yang saya dapatkan, saudara. Ya. Jadi pernah, saudara, satu kali saya diundang oleh satu keluarga, saudara. Ya. Dan ini juga anak Tuhan, saudara.
Ya, saya diundang ke rumahnya, ya, dia rindu untuk konseling, saudara, ya, mengenai keluarga, saudara. Lalu saya pun datang, ya, bersama dengan istri saya, Pastor Nopita, saudara, ya. Lalu saya pun tiba di rumahnya, saudara, ya. Dan dari kasat mata, saudara, ya, saya melihat keluarga ini tampaknya, ya, keluarga yang ideal, saudara, ya. Dari tampilan rumahnya, ya, saya simpulkan ini keluarga yang makmur, yang diberkati oleh Allah, saudaraku. Tapi ketika suaminya mulai berbincang-bincang kepada saya, saudara, ya, saya merasa sangat terkejut, saudara. Mengapa? Ya, ternyata bapak ini, saudara, ya, punya masalah besar dalam keluarganya, saudara. Dia mulai komplain, mulai mengeluh, saudara, ya, bahwasanya dia merasa di keluarganya itu tidak ada apa-apa, saudara. Ya. Lalu saya juga bertanya, saudara, mengapa bisa demikian, saudara? Ternyata kalau dari segi keuangan, saudara, nggak ada masalah, saudara, ya. Karena keluarga ini, ya, kebetulan, ya, entrepreneur, ya, seorang pengusaha, saudara. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya. Yang masalah adalah peran dia sebagai suami, sebagai bapak di rumah tangga diambil alih oleh sang istri, saudara. Nah, ini rupanya yang menjadi persoalan, saudara. Ya. Nah, ya, sehingga dia merasa tidak dihargai di keluarga itu, saudara. Nah, saudara, sebenarnya, ya, hatinya sudah tidak tahan lagi, ya, sampai terpikir di pikirannya ingin pisah, saudara. Tapi karena mengingat anak-anak sudah dewasa dan sudah ada yang berumah tangga, saudara, maka niat itu dia urungkan, lalu dia diamkan, saudara, ya, membatin seperti itu, ya, lalu dia katakan dia sangat tertekan dalam kehidupannya, saudara. Saudara, mestinya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara, ya, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi, saudara. Ya. Apalagi secara ekonomi sudah berkecukupan, anak-anak jadi semua, saudara. Ya. Jadi semua, saudara. Ya, artinya setiap anak sudah bekerja, punya usaha masing-masing, saudara. Tapi ternyata dalam kehidupan berumah tangga bapak ini punya masalah besar, saudara. Nah, ini, saudara. Ya, jadi mengapa bisa demikian, saudara? Ya, setelah saya selidiki, saudara, dari pembicaraan kami, saudara, ternyata bapak ini bersama istrinya juga sangat sibuk, saudara, untuk melakukan usaha-usahanya, saudara. Nah, sehingga, ya, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh gereja, saudara, ya, semacam seminar-seminar mengenai kehidupan berumah tangga, saudara, itu jarang sekali mereka hadiri, saudara. Malah sebaliknya, saudara, ya, pertemuan-pertemuan bisnis, ya, yang kaitannya dengan bisnis, itulah yang mereka kejar, saudara. Ya, sehingga apa yang terjadi, saudara? Baik suami maupun istri, saudara, kehilangan tuntunan daripada Tuhan, saudara, ya. Kehilangan guidance, kehilangan petunjuk, kehilangan penggembalaan, saudara. Ya. Karena mereka lebih fokus dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini, khususnya masalah bisnis mereka, saudara. Saudara, ya, sungguh ini sangat memprihatinkan, saudara. Jadi saya pelan-pelan, saudara, ya, mulai mendorong bapak ini untuk lebih, ya, fokus pada perkara-perkara di atas, pada perkara-perkara rohani. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu satu perkara, saudara, ya, satu kasus, saudara, ya. Dan, ya, saya mulai menyampaikan firman Tuhan, saudaraku, ya, ya, intinya, ya, semuanya bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Tidak ada, ya, masalah, tidak ada perkara, kasus yang tidak bisa diselesaikan kalau suami istri mulai belajar mengerti
bagaimana sebenarnya membangun rumah tangga. Lalu saya sampaikan ayat ini, saudara, ya, Efesus 5 dari ayat 20 sampai ayat 33. Jadi teladan kita, model kita sebagai orang percaya, kalau kita mengasihi keluarga kita, kalau mau keluarga kita diselamatkan, maka modelnya adalah Yesus Kristus, sebagaimana tadi saya bacakan dari ayat 20 sampai ayat 33, saudara. Yaitu bagaimana Yesus mengasihi jemaatnya, begitu juga lah seharusnya kita mengasihi keluarga kita. Ya. Demikian juga dengan istrinya. Apa peran istri dalam keluarga? Tentu sebagai penolong, saudara. Ya. Jadi saya yakin dan percaya kalau setiap pihak, suami, istri, anak-anak mengerti, saudara, ya, akan perannya masing-masing dalam rumah tangga itu, saudara. Saya pikir tidak ada masalah, saudara, ya. Cuman masalahnya adalah ya keluarga ini. Nah, akhirnya saya memang harus membuat kesimpulan, saudara, karena dari hasil konseling itu memang keluarga ini sangat jarang sekali, saudara, untuk mengikuti pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh gereja, saudara. Jadi modelnya adalah ibadah hanya seminggu sekali. Ya jelas, saudara, kering, saudara, ya. Kita kehilangan tuntunan, kehilangan bimbingan, kehilangan penggembalaan, saudara, ya. Karena kalau seminggu sekali, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya seperti itu, ya. Kita tidak mantap lah, ya. Kalau boleh saya sebutkan demikian, saudara, ya. Sehingga ya ini menjadi persoalan dalam rumah tangga. Nah, itu yang dialami oleh seorang bapak, saudara, ya. Kemudian saya juga diundang, saudara, ya, oleh keluarga juga, saudara, tapi kali ini ibunya yang punya masalah. Lalu saya bawa istri saya, saudara. Lalu dia mulai menceritakan, saudara. Kali ini ya, kami tidak datang ke rumah, tapi di mall, saudara, diundang khusus, saudara. Ya, makan siang bersama seperti itu, saudara. Ya, ketika kami tiba di mall, saudara, maka setelah makan, ya, ibu ini mulai menceritakan persoalan-persoalan yang dihadapi ya oleh keluarganya, saudara. Ya, dia merasa ya disepelekan oleh suaminya, saudara. Mengapa, saudara? Karena si suami merasa sudah mampu mencukupi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga, sehingga sang istri dianggap sebagai pembantu, saudara. Nah, ya beda, saudara. Penolong dan pembantu itu kan beda, saudara. Ya. Nah, padahal ini orang percaya, saudara. Ya. Orang Kristen, saudara. Ya. Mengapa bisa seperti itu? Lalu saya selidiki, apakah ibu sudah melayani di gereja? Tidak, Pak Pendeta. Seperti itu, saudara. Artinya ya, ibu ini seorang jemaat biasa, saudara. Nah, saudara, ya. Lalu saya tanya apakah mengikuti pertemuan-pertemuan MA yang diselenggarakan oleh gereja atau semacam kelompok kecil. Saya katakan tidak, katanya juga, saudara, ya. Apakah ibu suka mengikuti seminar-seminar keluarga? Juga tidak, ya. Jadi apa yang ibu lakukan di rumah? Ya ngurusi anak, ngurusi suami. Itu aja kerja saya, Pak Pendeta. Pelan saya kepingin sekali ikut pertemuan-pertemuan seperti itu. Tapi suami saya melarang, Pak Pendeta. Bayangin, saudara, ya. Padahal ini keluarga Kristen, orang percaya, ya, kehidupannya juga ya diberkati secara jasmani, saudara, karena memang suami adalah seorang pejabat, saudara, di salah satu lembaga pemerintahan, saudara. Nah, mengapa bisa seperti ini, saudara? Udah jelas, saudara, ya. Karena keluarga ini kekurangan firman Tuhan. Saya katakan kekurangan firman Tuhan, saudara. Ya, kalau kebutuhan jasmani kita 3 kali kita harus makan, saudara. Mestinya manusia roh kita itu juga kan harus diberikan makanan 3 kali. Minimal 2 kali lah, saudara. Separah-parahnya paling tidak ya sekali dalam 1 hari, saudara. Kan seperti itu, saudara. Tapi kalau cuma seminggu sekali, apa yang terjadi, saudara? Saya bisa bayangkan bagaimana manusia roh daripada keluarga ini mengalami busung lapar, saudara. Ya, jalannya pun oyong, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena ya otot-otot rohaninya, otot-otot imannya, saudara, itu tidak terbentuk. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudara? Ya,
kedagingan daripada, ya katakanlah keluarga ini saudara, itu sangat dominan, khususnya si bapak. Nah, dalam keluarga ini yang terakhir saya ceritakan ini saudara, ya. Jadi model dia di dalam berumah tangga saudara, ya, mengurusi keluarganya itu ya udah pasti adalah model-model yang diajarkan oleh dunia saudara. Saudara, ya. Bagi kita model dunia itu tidak pas, tidak cocok saudara, ya. Tidak cocok saudara, ya, karena kita adalah orang percaya. Karena istri juga itu harus dihargai. Sebenarnya di dalam Tuhan itu statusnya sama saudara. Cuman perannya adalah beda-beda. Ya, kalau si bapak dia memang sebagai kepala keluarga, dia yang memenuhi kebutuhan saudara, segala sesuatu yang diperlukan oleh keluarga itu urusan bapak. Lalu si ibu saudara, ya, nah itu mengurusi keluarganya yang di rumah, karena ini juga bukan pekerjaan yang gampang. Saya perhatikan itu Pastor Nopita itu kalau wah ya mengurusi keluarga kami saudara, wah saya pikir waduh kalau saya pribadi nggak akan mampu saudara. Nah benar nggak ibu-ibu? Kan kayak gitu ya. Jadi bapak-bapaknya juga jangan menyepelekan si ibu ya. Tapi saya yakin dan percaya kalau keluarga kita dilandasi oleh kasih Kristus yang hadir itu adalah Yesus Tuhan saudara, maka Raja Damai itu hadir. Ya, saudara, bukankah Tuhan Yesus adalah Raja Damai saudara? Maka ketika Yesus hadir saudara, maka dia membawa sukacita, damai sejahtera saudara. Ya, cinta kasih itu mengalir dalam keluarga kita saudara. Nah ujung-ujungnya apa saudara? Tentu saudara ya, pikiran akan tenang, hati akan tenang, komunikasi lancar saudara. Ya, anak-anak juga ya pastilah saudara karena mendapatkan tuntunan penggembalaan dari bapak saudara. Akhirnya apa saudara? Ya, si anak-anak pun bisa taat, tunduk kepada orang tuanya saudara. Istri juga taat. Bapak juga mengasihi istri dan anak-anaknya. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya itu harus mengerti, saudara ya. Khususnya bapak-bapak. Nah ini ya. Mengapa harus bapak-bapak? Saudara, karena seorang bapak dalam keluarga ya, itu menjadi target daripada musuh yang tidak kelihatan, saudara. Nah ini perlu dipahami, saudara ya. Target dari musuh yang tidak kelihatan siapa, saudara? Iblis atau setan, saudara. Mengapa, saudara? Karena ini ada juga kaitannya dengan blessing connection, saudara, ya, dengan saluran berkat, saudara, ya. Karena ketika Tuhan ingin memberkati keluarga itu, saudara, ya, berkat khusus tentunya bukan berkat umum, saudara, ya. Kalau berkat umum orang non believer juga, saudara, itu mendapatkannya. Tapi berkat khusus ini, saudara, ya, itu diperintahkan Tuhan itu turunnya atas bapak. Saudara. Mengapa harus bapak? Karena bapaklah kepala rumah tangga. Amin saudara. Ya. Jadi iblis itu sangat berambisi dan sangat berkepentingan untuk menyerang bapak ini saudara. Ya. Maka bapaklah yang dihajar lebih dahulu saudara. Bukan ibu, bukan anak-anak saudara. Ya. Tapi bapaknya kedebak seperti itu saudara. Gelepek. Nah itu kalau si bapak tidak dipenuhi oleh firman Tuhan. Kalau si bapak tidak memiliki kemuliaan Allah dalam kehidupannya, saudara, maka dia akan hancur, saudara. Nah, kalau bapak itu hancur, saudara, apa yang terjadi, saudara? Maka keluarga itu kehilangan blessing connection, saudara. Ya. Dan ujung-ujungnya, saudara, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, saudara, ya, begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang akhirnya berujung pada perceraian, saudara. Ya, ujung-ujungnya ke pengadilan, saudara. Ya. Semangatnya mau pisah, saudara. Nah, kalau sudah ke pengadilan, saudara. Nah, ini kaitannya dengan anak-anak, ya. Harta gono gini, saudara. Ya, biasanya itu kalau harta gono gini itu nggak begitu signifikan kali, saudara. Tapi biasanya hak asuh daripada si anak ini, saudara, yang diperebutkan yang melalui advokat atau pengacara, saudara. Ya, biasanya kalau anak-anak itu hak asuhnya itu jatuh pada si istri, saudara. Nah, bayangin, saudara. Jadi kalau anak-anak, saudara, ya itu ikut oleh ibu-ibunya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kembali anak-anak tersebut ya kehilangan blessing connection, saudara. Kehilangan bimbingan, kehilangan tuntunan, saudara. Kehilangan penggembalaan dari sang bapak, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ya, maka, saudara, dari kajian-kajian, ya penelitian yang saya lakukan, saudara, ya secara literatur, saudara. Maka keluarga itu akan mengalami apa yang saya sebut
sebagai saudara ya the satanic circle. Saudara, lingkaran setan itu kembali turun kepada si anak, bahkan sampai ke cucu kalau ini tidak dilayani dengan baik, saudara, ya. Jadi orang tuanya ya mengalami rumah tangga yang berantakan, saudara, ya. Lalu si anak pun demikian juga, saudara, ya. Lalu si cucu pun akan mengalami hal yang sama, saudara. Nah, oleh karena saudara, pentingnya peran bapak, pentingnya bapak-bapak seperti saya untuk diperlengkapi, saudara, oleh firman Tuhan, saudara, ya. Untuk diperlengkapi oleh pengajaran-pengajaran ya tentang kasih, khususnya bagaimana ya seorang bapak membangun keluarganya, saudara, ya. Nah, itu harus dilandasi dengan kasih Kristus. Amin, saudara, ya. Jadi ini sesuatu hal yang memang harus kita pahami, saudara, ya. Kalau enggak, saudara, selesai kita, saudara, ya. Nah, saudara, ya. Lalu pertanyaannya, saudara, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa melindungi diri, saudara, ya. Tentu kalau kegemaran kita, kesukaan kita adalah firman Tuhan, saudara, maka Roh Kudus itu yang akan membimbing kehidupan kita, saudara, ya. Saudara, maka kita pun akan dibawa, saudara. Kita akan dikembalakan oleh Roh Kudus, saudara. Tentu melalui kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudara, ya, kalau saudara buka dari Efesus pasal 6, saudara, ayat yang ke-10, ya. Di sana dikatakan, saudara, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, karena memang kesukaan kita firman Tuhan, saudara, ya, maka saudara apa yang terjadi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saudara, ya, maka Roh Kuduslah yang akan menjadi gembala kita, saudara, ya. Kristus Yesus yang menjadi gembala agung kita, saudara, ya. Jadi saudara, maka Tuhan juga akan ajar kita, saudara, ya. Tentu karena kita mau dikembalakan oleh kebenaran firman Tuhan, saudara, maka apa yang terjadi, saudara, ya? Maka kegemaran kita adalah membaca, merenungkan firman Tuhan, saudara, dan Roh Kudus juga mulai dorong kita, saudara, bukan hanya sebatas membaca dan merenungkan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, saudara. Dan akhirnya kita juga didorong kembali, saudara. Akhirnya kita menjadi tahu, saudara, ya, bahwasanya untuk menahan serangan-serangan dari kuasa-kuasa kegelapan, ya, khususnya Bapak yang menjadi target daripada musuh orang Kristen, iblis dan atau setan itu, saudara. Maka di situ dikatakan kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara. Jadi di situ dikatakan seluruh, jadi garis bawahi seluruh, saudara. Bukan satu, bukan dua, saudara, tapi seluruh, saudara, ya. Nah, dengan demikian, saudara, apa yang terjadi, saudara, ya, maka iblis pun tidak akan berani, saudara, ya, menyentuh. Nah, saudara, ya, bukan hanya menyerang, saudara, tapi menyentuh, saudara. Kenapa? Ya, karena kehidupan saudara, khususnya si Bapak, ya, dipenuhi oleh kemuliaan Allah, saudara, ya, dan otomatis karena kemuliaan Allah itu turun atas Bapak, maka itu akan mengalir kepada sang ibu, si istri, dan kepada anak-anaknya. Maka saudara, hasilnya, ya, keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah, saudara. Maka ya, sukacita damai sejahtera itu mengalir atas keluarga kita. Cinta kasih itu menjadi landasan yang kokoh dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara. Nah, ujung-ujungnya, saudara, apapun yang kita lakukan, saudara, semuanya berhasil berbuah berlipat kali ganda, saudara. Maka kita menjadi keluarga yang dikenan oleh Tuhan, menjadi suatu model keluarga, ya, saudara, ya, bagi orang-orang Kristen lainnya. Mengapa? Karena Yesus hadir di keluarga kita. Ya, sang Bapa penuh dengan kemuliaan Allah. Karena kegemarannya adalah firman Tuhan. Membaca, merenungkan, melaksanakan, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Bukan hanya Bapak saja. Bukan hanya ibu saja, tapi anak-anak, saudara. Ya. Nah, jadi kehidupan mereka itu dilandasi, saudara, dengan cinta kasih, saudara. Ya. Lalu iman menjadi sesuatu, ya, landasan yang kokoh di keluarga tersebut, saudara. Jadi keluarga ini mengalami pertumbuhan rohani. Dari tingkatan iman, saudara, lalu pengharapan,
lalu kasih. Saudara. Nah, ini tujuan daripada kehidupan kekristenan. Jadi bukan kekristenan yang biasa-biasa, ordinary Christian, tidak, saudara. Ya. Jadi tujuannya itu, saudara, ya, supaya kita sampai pada level yang Tuhan kehendaki dalam keluarga kita, saudara. Iman, kasih, iman, pengharapan, kasih, saudara. Ya. Dan, saudara, saya yakin, ya, kalau kita sampai, ya, mencapai level kasih, saudara, dalam keluarga yang kita bina, saudara, saya yakin, mau kapanpun Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara, saya pastikan, ya, keluarga kita akan rapture, saudara, ya, akan terangkat, saudara, ya, ke surga, saudara, ya. Mengapa, saudara, ya? Karena kita adalah keluarga yang layak untuk dinikahi oleh Yesus Kristus Tuhan, menjadi mempelai perempuannya, saudara, mempelai wanitanya, saudara. Nah, bukankah ini sesuatu kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang kita cita-citakan, kehidupan yang kita idam-idamkan. Jadi kita tidak menjalani kehidupan Kristen yang tidak punya tujuan, tidak, saudara. Ya. Tapi kehidupan rohani kita terus bertumbuh sampai level kasih. Kalau sekarang status kita adalah kekasih Kristus, saudara. Dan pada akhirnya tujuan kita adalah kita menjadi mempelai Kristus. Dan mahkota sudah tersedia bagi kita, saudara. Ya. Jadi ini sungguh yang luar biasa. Saya suka dengan tema yang diberikan, saudara, ya, mengenai cinta kasih, saudara. Amin, saudaraku. Ya, saya pikir demikian, saudara. Ya, untuk kali ini Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, saat ini kami mengucap syukur Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengarkan Tuhan pada pagi hari ini, itu akan kembali menguatkan, mengokohkan, meneguhkan kehidupan iman percaya kami. Mari Roh Kudus ajar kami Tuhan, untuk membangun keluarga yang ideal, keluarga yang sesuai dengan kehendak Allah dan tujuan Allah dalam kehidupan kami masing-masing, khususnya kami sebagai orang percaya, ya Allah. Oh, mari biarlah Roh Kudus terus yang membimbing kehidupan kami, Tuhan. Sehingga sukacita, damai sejahtera itu tercurah atas kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Seluruh rangkaian kegiatan kami, Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di channel GBI Apia ini, saudara. Sampai berjumpa lagi kembali. Saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Bye.